Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Hidar Ihsan. Saya bagian dari kelompok 4. Sebelumnya yang saya hormati yaitu Bapak Irham selaku dosen pengampu. Lalu teman-teman sekalian yang kami hormati, yang kami cintai, yang kami hargai, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah. Mudah-mudahan dapat mendapatkan manfaat dari materi yang kami paparkan ini. Dalam kesempatan kali ini kami ingin memaparkan telaah buku PAI kelas 10 MA. Namun dalam kesempatan ini saya dan teman-teman saya hanya mendapatkan buku fikih gitu. Mendapatkan buku pendidikan agama Islam perspektif fikih yang lebih menjurus lagi. Nah, biasanya kan dalam buku PAI SMA itu kan pendidikan agama Islam saja, namun dalam kali ini yaitu hanya fikih. Berarti lebih perspektif kepada pemahaman seseorang kepada syariat tentang ibadah atau muamalah itu. Nah, dalam buku fikih kelas 10 MA ini ada yang berkontribusi dalam naskahnya yaitu adalah Muhammad Taufik, yang kedua yaitu Ahmad Alfan, dan yang ketiga adalah Wahyudi Tribiswarno. Terus penelaah dari buku ini adalah Fahru Rozi, dan penerbit adalah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, lalu Direktorat Pendidikan Madrasah, dan Kementerian Agama Islam Republik Indonesia. Oke, teman-teman sekalian, dalam buku ini saya dapat meresensi bagaimana buku ini disajikan. Nah, buku yang disajikan ini sangat relevan dengan zaman yang ada, sangat bagus. Namun sayangnya dalam penyajiannya buku ini tidak dipaparkan dengan kompleks, dengan detail, namun hanya umum, sangat umum, artinya tidak detail, yang artinya pragmatis. Nah, dalam buku ini pun bahasa yang disajikan pun sangat sederhana, ya tidak terlalu sulit untuk difahami. Namun ya sayangnya hanya itu saja, tidak kompleks, sangat pragmatis. Nah, metode yang digunakan dalam buku ini adalah student centered, yaitu yang mengharuskan peserta didik untuk aktif, inovatif dan kreatif, sehingga peserta didik ini dalam sistem pembelajaran yang ada tidak hanya mendengarkan guru saja, tidak hanya mengiyakan apa kata guru saja, namun dapat memberi pendapat tentang suatu materi tersebut. Nah, buku fikih ini disajikan kepada seluruh lapisan masyarakat, terkhususnya madrasah aliyah atau yang sederajatnya kelas 10 tentunya. Dan buku ini pun menyajikan bagaimana student centered itu dapat berjalan, yaitu dengan metode pembelajaran diskusi aktif, dengan debat aktif, lalu dengan explore, yaitu bisa jadi saling menanyakan sesuatu, atau dalam hal ini yang dimaksud adalah sistem pembelajaran atau metode pembelajaran yang membuat bagaimana si peserta didik ini dapat aktif dalam pembelajaran. Artinya dalam sistem belajar yang sengaja dilakukan,
menggunakan metode belajar yang membuat bagaimana si peserta didik ini terus terpacu untuk terus mau belajar aktif, sehingga jika digali lagi mungkin yang dimaksudkan mengapa buku ini disajikan sangat pragmatis, karena bisa saja membuat atau memicu si peserta didik untuk terus memacu dirinya, membuat menjadi kritis, membuat dirinya menjadi terus ingin menanyakan sesuatu, terus ingin menanyakan sesuatu, berdebat dan diskusi yang lebih aktif lagi, sehingga yang akan menjadikan sistem pembelajaran yang lebih efisien dan efektif kepada peserta didik tersebut. Selanjutnya, resensi secara khusus, yaitu pada bab riba, bank, dan asuransi menyajikan konsep ekonomi pada zaman modern ini dengan sistem kapitalisnya. Hal ini dilakukan agar para pembaca dapat memahami konsep tersebut dan terhindar dari praktik-praktik yang dilarang dalam syariat agama Islam. Pada penyajian materi ini untuk umum, namun dikhususkan untuk kelas 10 Madrasah Aliyah dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan dan keterampilan para pembaca dalam memahami konsep perekonomian, yaitu riba, bank, serta asuransi yang sesuai dengan syariat agama Islam serta kurikulum yang ada, yaitu kurikulum 2013. Dalam materi yang disajikan ini sudah sangat baik dan relevan pada zaman modern saat ini. Hanya saja isi materinya yang kurang efektif dan efisien, yang mungkin bertujuan agar para siswa dapat mengekspor materi yang lebih dengan sebaik-baiknya. Kemudian saya akan menjelaskan kritik atas materi. Yang pertama terdapat pada halaman 18 pada poin pertama. Tidak adanya pengertian bahasa atau istilah, hanya pengertian umum saja, atau materi yang disajikan ini sangat pragmatis, sehingga kekurangan ini akan membuat pembaca merasa tidak mengerti kata kunci atau keywordnya, sehingga terkadang sulit untuk dimengerti. Pencantuman pengertian bahasa dan istilah sangatlah penting untuk disajikan agar pembaca merasa mudah untuk memahami. Yang kedua, terdapat pada halaman 32 pada poin pertama. Dalam materi ini membahas tentang pengurusan jenazah, yang seharusnya menyajikan yang utama mengenai pengertian jenazah. Namun yang ada adalah pengertian sakaratul maut. Dalam hal ini menurut kami sedikit menyimpang, karena pembahasan yang seharusnya yang dicari adalah tentang jenazah dan proses pengurusannya, bukan yang ada menyajikan tentang tanda-tanda sebelum kematian. Yang ketiga terdapat pada halaman 45 pada poin ke-1. Di poin ini hanya menjelaskan pengertian secara pragmatis, tidak kompleks serta detail, tanpa adanya pengertian bahasa dan istilah. Kekurangan ini dapat membuat pembaca sedikit bingung dengan istilah pengertian lainnya seperti infak dan sedekah. Yang keempat terdapat pada halaman 60 pada poin terakhir, pembahasan tentang umroh dan haji. Pada materi ini tidak disajikannya perbedaan ataupun kesamaannya antara umroh dan haji, sehingga pembaca pada materi ini sekilas hanya akan membingungkan antara keduanya, sehingga pembaca tidak dapat membedakan dengan detail. Yang kelima terdapat pada halaman 72 dan 73 pada poin satu-satunya masing-masing tidak disajikan pengertian bahasa dan istilahnya, hanya pengertian secara pragmatis saja. Dan dalam isi materi ini pun juga hampir sama, namun tidak disajikannya perbedaan antara keduanya, sehingga bagi pembaca bisa menimbulkan kesalahpahaman. Itulah beberapa kekurangan dalam isi buku yang disajikan, namun ada materi yang kami anggap benar-benar banyak kekurangannya, yaitu materi terakhir tentang bank, riba, dan asuransi. Sebenarnya dalam penyajian materi ini seharusnya bisa disajikan dalam satu bab, yaitu perekonomian dalam Islam. Namun ini dibedakan. Mungkin ada alasan mengapa penelaah membedakan keduanya. Namun dalam hal ini, materi yang saya kritik ini memiliki kekurangan dan menurut kami patut untuk ditelaah kembali dan dievaluasi. Dalam hal ini, yang ingin kami kritis adalah materi riba, bank, dan asuransi. Karena menurut kami materi inilah yang menarik bagi kami.
dan juga memiliki kekurangannya mulai dari konsep-konsepnya sampai kepada contoh kontekstualnya. Yang pertama, konsep bank yang disajikan mulai dari tidak adanya contoh kontekstualnya, perbedaan antara bank konvensional dan syariah, sehingga inilah yang memunculkan persepsi bahwa bank konvensional dan syariahnya sama saja. Kedua, sama halnya seperti bank asuransi pun sangat kurang terkonsep karena pada materi tersebut dijelaskan sangat pragmatis dan tanpa adanya contoh kontekstual serta tanpa adanya penjelasan perbedaan keduanya. Ketiga, tidak menyajikannya adanya konsep ekonomi yang lainnya, salah satunya adalah penggadaian. Karena menurut kami seharusnya itu dicantumkan karena termasuk sistem ekonomi modern saat ini juga. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya akan memberikan perbedaan asuransi konvensional dan asuransi syariah. Yang pertama, perjanjian asuransi konvensional dilakukan seperti transaksi pada umumnya, yang dimana nasabah menyepakati kontrak yang telah diajukan oleh perusahaan asuransi. Sedangkan asuransi syariah menggunakan akad hibah yang telah dilakukan sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua, kepemilikan dana asuransi konvensional akan mengelola dan menentukan dana perlindungan nasabah yang berasal dari pembayaran premi per bulan. Sedangkan asuransi syariah adalah dana bersama milik semua peserta asuransi. Ya, di sini juga ada penggadaian konvensional yang menurut bahasa berasal dari kata gadai, yang artinya adalah meminjamkan uang dalam batas waktu tertentu dengan penyerahan barang sebagai tanggungan. Dan jika telah sampai pada waktunya tidak ditebus, barang tersebut menjadi hak yang memberi pinjaman. Sedangkan yang dimaksud dengan pegadaian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tempat bergadai atau rumah bergadai. Contoh, misal, adapun nasabah menggadaikan emas 10 gram, digadai dengan harga uang 5 juta. Dan dalam jangka waktu 4 bulan jatuh tempo. Jika ingin diperpanjang akan diadakan bunga sebesar Rp500.000 atau sesuai dengan harga emas yang sekarang. Bila mana akan ditebus dalam jangka waktu 4 bulan, si nasabah harus membayar bunga dan pokoknya menjadi Rp5.500.000. Jadi gini, menarik bunga kan sama dengan 10% sampai 14% untuk jangka waktu 4 bulan. Itu buat di penggadaian. Ditambah asuransi sebesar 0,5% dari jumlah pinjaman. Jangka waktu 4 bulan tersebut bisa diperpanjang selama nasabah mampu membayar bunga penggadaian. Selanjutnya ada penggadaian syariah. Transaksi hukum gadai dalam fikih Islam disebut dengan al-rahan. Yang secara istilah al-rahan atau gadai adalah suatu benda yang dijadikan kepercayaan atas utang untuk dipenuhi dari harganya. Atau istilah lainnya adalah menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta benda sebagai jaminan utang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Duyantoro dari kelas Tarbiyah B semester 4. Di sini saya akan meresensi buku kelas 10 Madrasah Aliyah, yang mana di sini materi ini tentang, saya melanjutkan materi tentang perbankan. Perbankan itu ada 2, perbankan syariah dan perbankan konvensional. Dan di sini saya akan membahas tentang asuransi. Yang pertama itu, asuransi itu berasal dari bahasa Inggris yang berarti itu insurance, yaitu pertanggungan, sedangkan menurut istilah adalah perjanjian. Pertanggungan bersama antara 2 orang atau lebih pihak yang satu akan menerima pembayaran tertentu jika mengalami musibah, sedangkan pihak yang lain membayar iuran yang telah ditentukan waktu dan jumlah untuk asuransi. Banyak jenis asuransi seperti asuransi pendidikan, kematian, kecelakaan, dan lain sebagainya. Di sini asuransi itu dibagi menjadi 2, yaitu asuransi syariah dan asuransi konvensional. Yang pertama ini asuransi syariah. Asuransi syariah ini adalah konsep dasar asuransi syariah adalah tolong menolong dalam bentuk kebaikan dan ketakwaan. Konsep tersebut sebagai landasan transaksi bisnis dalam wujud tolong menolong yang menjadikan semua peserta sebagai keluarga besar yang saling menanggung satu sama lain.
di dalam menghadapi risiko yang kita kenal sebagai sharing of risk, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kepada kita untuk tabung, yaitu tolong menolong yang berbentuk kebaikan dan ketakwaan, dan melarang tawun dalam bentuk dosa dan permusuhan. Dalam fatwa, Dewan Syariah Nasional mengatakan bahwa asuransi syariah adalah tafkul atau saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau tabaru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah. Akad yang dimaksud adalah yang tidak mengandung penipuan dan perjudian. Yang kedua itu perbedaan antara asuransi konvensional dan asuransi syariah. Asuransi yang pertama itu perjanjian asuransi konvensional itu dilakukan secara pada umumnya nasabah menyepakati kontrak yang diajukan oleh perusahaan asuransi, sedangkan asuransi syariah menggunakan akad atau hibah yang dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan halal. Yang kedua itu kepemilikan dana asuransi konvensional yang mengelola dan menentukan dana perlindungan nasabah yang berasal dari pembayaran premi per bulan. Sedangkan asuransi syariah adalah dana bersama milik semua asuransi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi atau salah-salah kata dalam tugas ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena dalam hal ini juga saya masih belajar dan membutuhkan penjelasan dari guru-guru sekalian. Mungkin hanya itu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.